Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur tani semuanya, seluruh Nusantara, channel AB Organik. Oke, sesuai judul video ini, bahasanya saya akan membahas terkait dengan maraknya kejadian dari teman-teman kita pemula yang masih mencari bibit, masih penasaran sehingga melakukan transaksi dan ternyata terjadi tipu-tipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kesempatan kali ini akan saya ulas secara detail, tuntas, seputar trik atau tips bagaimana dalam kita membeli bibit, terutama buat pemula ya. Ini yang bibit pembeliannya lewat media sosial atau bahkan lewat situs belanja online. Misalkan di Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan yang lainnya. Karena apa? Untuk saat ini sendiri, karena semakin naik daun atau boomingnya terkait dengan tanaman porang, ini sudah sejak beberapa waktu, bertahun-tahun ini, bahasanya untuk penjualan kata atau bibit porang itu tidak hanya dilakukan secara langsung dulu. Banyakan di Facebook, di grup-grup WA, bahkan di situs belanja online seperti aplikasi belanja online seperti Shopee dan lain-lain itu sudah sangat banyak sekali. Dan tentu saja sedulur, karena sistem pembelian yang tidak secara tatap muka langsung itu membuat peluang atau ada celah bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab itu untuk melakukan penipuan. Dan benar saja dulur, untuk beberapa waktu ini bahasanya saya ini mengamati dari teman-teman kita yang ikut bergabung di grup Facebook yang ya cukup besar, karena di Indonesia sendiri banyak sekali grup-grup Facebook terkait dengan tanaman porang ini dulur. Ini banyak dari teman-teman kita yang memposting atau nge-share pengalamannya bahwasanya beliau-beliau ini tertipu dulur. Tertipu dengan iming-iming harga yang murah, ditawarkan di grup itu juga. Bibit kata itu ditawarkan di harga yang tidak wajar. Yang saya maksud di tidak wajar di sini itu adalah bahasanya harga yang ditawarkan dari si pelaku atau oknum ini sendiri di bawah jauh dari rata-rata yang ditawarkan dari teman-teman yang lain dulur. Makanya untuk saran yang pertama, hati-hati untuk para teman-teman petani semuanya, khususnya yang pemula ya, masih membeli bibit, masih ya di daerahnya belum ada yang menjual dan mencari online melalui Facebook misalnya. Karena yang paling rawan itu adalah yang seperti di Facebook dulu. Karena apa? Kalau yang di Shopee itu kan pasti ada jelas lah, nanti ada rekam jejak. Namun kalau di Facebook, apabila teman-teman ini tidak jeli, tidak cermat dalam memilih si penjual, itu sangat-sangat rentan sekali terjadi penipuan dulu. Makanya untuk saran yang pertama adalah untuk teman-teman pemula, apabila membeli di media sosial, yang pertama jangan tergiur dengan harga murah dulu. Itu yang pertama. Soalnya celah itu biasanya digunakan para penipu untuk memancing si teman-teman yang masih pemula. Jadi belum memahami karakter, belum memahami tingkat transaksi di grup yang terjadi itu, giliran mendapat ada tawaran harga murah, harga yang sangat miring, itu langsung di inbox, langsung tanya harga dan lain-lain. Itu biasanya yang menimbulkan bermulanya penipuan ini dulu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk tips selanjutnya untuk teman-teman pemula untuk belanja bibit porang, itu baik umbi ataupun kata di media sosial, terutama Facebook ya dulu, karena beberapa teman kita itu yang tertipu adalah melalui Facebook. Itu adalah teman-teman harus jeli dalam melihat si akun tersebut dulu. Karena apa? Rata-rata si penipu ini selalu menggunakan akun baru dulu. Itu yang perlu dipahami. Jadi kalau misalnya ada teman-teman mencari di postingan, di grup ataupun di marketplace, itu teman-teman juga harus melihat ke profilnya, profil si penjual tersebut. Itu yang kedua dulu. Itu sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya penipuan. Karena apa? Di beberapa postingan juga bahasanya untuk teman-teman yang tertipu itu sudah di posting di grup dulu, bahasanya bla 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 pembelian sekian
dan tertipu bahkan dicantumkan akun si penjual. Namun itu juga tidak membuat efek jerah gitu loh. Setelah akun itu terdeteksi penipuan, biasanya si penipu ini sudah sangat lihai itu loh. Dia akan membuat akun yang baru lagi. Namun juga kebetulan ada beberapa teman kita yang pipis di grup-grup tersebut mengamati itu loh. Jadi kadang-kadang si penipu ini memiliki akun yang banyak gitu loh. Memiliki akun A, B, C, dan D, dan seterusnya. Namun beberapa kali diketahuan bahasanya dari akun-akun tersebut itu merujuk pada nomor handphone yang sama. Itu yang perlu saya tekankan. Intinya di sini saya tidak akan membahas panjang lebar terkait dengan akun-akun tersebut. Intinya gini dulu. Apabila teman-teman semuanya mencari bibit yang kebetulan di daerahnya masih kesulitan, itu saya sarankan kalau misalnya ingin membeli di marketplace atau di Facebook lewat grup-grup, itu yang pertama teman-teman harus mengetahui track record-nya. Untuk mengetahui hal itu, tentunya teman-teman sering-seringlah mengikuti perkembangan informasi yang ada di grup tersebut. Syukur-syukur kalau teman-teman, karena setiap grup Facebook itu pasti ada moderatornya. Nah, itu teman-teman bisa info ke moderator. Biasanya beliau-beliau ini memiliki rekomendasi juga terkait dengan teman-teman yang sudah bisa dipercaya dari tahun ke tahun terkait dengan penjualan bibit. Itu saran saya dulu. Dan yang terpenting lagi, saya sarankan yang pasti jangan pernah tergiur dengan harga yang di luar nalar. Maksudnya adalah harga yang di bawah wajar dulu, di atas wajar. Biasanya kalau teman-teman ada yang menawarkan 180, 200, dan ternyata di suatu ketika ada yang menawarkan 100, itu teman-teman ya kita juga tidak berprasangka buruk, namun kita juga harus berhati-hati. Itu saran saya pada teman-teman semuanya terkait dengan proses pembelian bibit di Facebook. Betul. Namun itu adalah yang di Facebook. Saya juga di sini saya akan share, saya akan bagian juga bagaimana cara kita membeli bibit di situs belanja online seperti di Shopee dan yang lain-lain. Kalau di Shopee, di Lazada, di Bukalapak, itu sebenarnya kita untuk memilih si penjual yang amanah itu sebenarnya kita juga sangat lebih gampang gitu. Namun kalau di kekurangannya, kalau di seperti di Lazada, di Shopee itu kita lebih kurangnya adalah kita kurang bisa berinteraksi dengan penjualnya dulu. Jadi kita untuk meminta kriteria seperti apa itu biasanya agak sulit juga. Namun untuk memilih salah satu penjual yang baik atau yang amanah di beberapa situs online tersebut seperti di aplikasi belanja online itu sebenarnya kita hanya perlu mencermati pertama adalah jumlah penjualannya dulu. Di jumlah penjualan si penjual bibit itu sudah terjual dari seberapa banyak, yang pertama. Yang kedua, tentunya kita melihat rating atau bintang yang diberikan dari pembeli yang sudah membeli di toko tersebut. Apabila bintangnya itu bagus, ya minimal di atas 4,7, itu saya rasa cukup aman dulu. Jadi itu cukup aman buat teman-teman tani semuanya untuk membeli di toko tersebut. Yang pasti, saran saja untuk membeli melalui aplikasi belanja online seperti itu, yang pasti kita jangan langsung membeli kuota banyak dulu. Kita pancing dulu dengan 1 kilo, 2 kilo, nanti apabila pesanan yang kita beli dari aplikasi tersebut memang sesuai dengan harapan kita, memang sesuai dengan spek yang disampaikan di deskripsi yang disampaikan menjual, itu barulah kita mengambil dengan kuota yang lebih banyak. Itu dulu mungkin sedikit informasi terkait dengan hal-hal yang terjadi di belakangan ini, yaitu terkait dengan penipuan terkait pembelian katak porang. Makanya di awal juga saya sampaikan, mari kita lebih hati-hati teman-teman, dan juga saya sampaikan juga terkait dengan cara mengatasi atau menanggulangi agar hal-hal yang sudah terjadi pada teman-teman kita di luar sana tidak terjadi pada teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu dulu sedikit informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tak lupa di akhir video untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi, mari dukung dengan cara subscribe dan bagikan video ini pada teman-teman kalian di media sosial yang lainnya agar semua tahu terkait dengan informasi yang tentunya akan berguna bagi teman-teman di luar sana. Oke, cukup sekian dari saya.
Kita sambung di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.